Halo Walkers, gimana kabar kalian semua? Balik lagi di Walkerspedia bersama gua Yudis. Kalian sudah tahu yang namanya BLK atau Balai Latihan Kerja. Bagi kalian yang belum tahu, silakan untuk Walkers lihat videonya di sini atau di sini, pokoknya di atas ini ya guys. Dimana untuk BLK sendiri adalah sebuah sarana yang dibuat oleh pemerintah untuk Walkers mendalami sebuah bidang keahlian tertentu. Nah, banyak sekali manfaat yang bisa diambil dari BLK atau Balai Latihan Kerja. Dan banyak juga ilmu yang bermanfaat bagi kalian, para pencari kerja, dari Balai Latihan Kerja ini. Saat ini gue udah berada di BLK atau Balai Latihan Kerja Kompetensi yang ada di Bekasi. Dan gue akan ketemu dengan Kepala Balai Latihan Kerja Kompetensi yang ada di Bekasi. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Walkerspedia agar kalian tidak ketinggalan informasi yang bermanfaat dari Walkerspedia. Satset, langsung dapat kerja di Walkerspedia. Oke Walkers, saat ini gue sudah bersama dengan Pak Acep Bambang. Pak Acep Bambang ini adalah Kepala Balai Latihan Kerja Kompetensi yang ada di Bekasi. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah ya. Oke, saat ini gue bersama dengan Pak Acep Bambang untuk mengulik sedikit mengenai BLK atau Balai Latihan Kerja, karena mungkin Walkers yang ada di rumah ini tahu, pernah dengar BLK tapi nggak mengetahui apa-apa aja atau pelatihan apa saja yang ada di BLK ini sendiri Pak. Yeah. Jadi ada beberapa pertanyaan mungkin yang nantinya saya bisa tanyakan ke Pak Acep gitu ya, untuk bisa dijelaskan kepada Walkers yang ada di rumah nih Pak. Untuk pertanyaan pertama gitu ya Pak, BLK itu apa sih Pak gitu ya? Dan BLK itu biasanya ada di mana aja? Apakah ada itu lebih ke kota, kabupaten, atau lebih ke provinsi, Pak? Terima kasih Kang atas pertanyaannya. Balai Latihan Kerja Kompetensi ini merupakan unit pelaksana teknis daerah di bawah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. Jadi hanya lokusnya aja kita di Bekasi, Pak. Ini kepanjangan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang kantornya ada di Jalan Soekarno-Hatta, Bandung. Oh, di Bandung. Ya, jadi BLK kompetensi ini sesuai dengan Pergub nomor 78 tahun 2017 mempunyai tugas pokok itu menyelenggarakan kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang latihan kerja kompetensi, meliputi penyelenggaraan pelatihan, kerjasama, dan pemasaran. Nah, kemudian tadi ditanyakan oleh Akang bahwa apakah di provinsi dan kabupaten kota, sebetulnya sesuai dengan kewenangan yang menjadi urusan pemerintahan ya, sesuai kewenangan di kabupaten kota juga ada Pak latihan Balai Latihan Kerja Kompetensi yang di bawah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota. Sama tugasnya untuk menyelenggarakan pelatihan, hanya ada yang berbasis kompetensi maupun yang tidak berbasis kompetensi. Dan tidak hanya milik pemerintah, bahwa Balai Latihan Kerja itu ada juga yang dikenal dengan istilah Balai Latihan Kerja Komunitas. Itu biasanya yang ada di pesantren-pesantren. Ada juga lembaga pelatihan kerja, itu fungsinya sama dalam rangka membantu pemerintah untuk menyiapkan tenaga kerja yang siap, mempunyai daya saing, mempunyai kompetensi untuk bisa masuk ke dunia kerja dan dunia industri, menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat yang cukup tinggi. Bagus banget untuk jawabannya. Dan untuk yang berikutnya nih Pak, manfaat bagi Walkers nih yang mau coba mengasah keterampilan di BLK gitu ya Pak ya? Manfaatnya dan keuntungannya apa sih Pak? Manfaat yang akan diperoleh untuk para peserta pelatihan yang kami rekrut, karena peserta pelatihan di Balai Latihan Kompetensi ini, di BLK Kompetensi ini melalui seleksi dan rekrutmen Pak. Artinya dari tiap angkatan untuk satu kejuruan itu hanya 16 orang. Kita merekrut dari 27 kabupaten kota. Artinya yang the best of yang terbaik dari yang baik itu yang kita rekrut, sehingga harapannya yang sudah dilatih oleh kita yang satu angkatan 16 orang ini, harapannya semua itu bisa masuk untuk diterima di tempat kerja. Nah, jadi ada 6 kejuruan di kami. Yang pertama adalah kejuruan las industri, welding industri yang memang sangat dibutuhkan oleh dunia industri. Kemudian ada kejuruan otomasi listrik ya, termasuk juga untuk refrigerasi AC gitu.
Kemudian ada kejuruan manufaktur. Nah, manufaktur ini seperti membuat spare part gitu ya. Ini ada di kita ada ya kan spare part kendaraan itu basicnya dari manufaktur. Ada mesin press, ada bubut. Kemudian juga ada otomotif, Pak. Otomotif ini yang berkaitan dengan kendaraan, baik itu untuk motor, sepeda motor, untuk mobil, body repair dan sebagainya dan lain sebagainya, sehingga itu bisa applied nanti di dunia industri ataupun mungkin untuk wirausaha juga bisa gitu ya. Kemudian ada teknologi informasi dan komunikasi (TIK), itu terkait dengan computerized seperti digital marketing gitu ya. Kemudian desain grafis dan juga ada administrasi perkantoran juga ada di kami. Nah, itu mungkin yang akan diperoleh ilmunya melalui para instruktur kami oleh peserta pelatihan sehingga menjadi bekal mereka pada saat akan diterima di dunia kerja sudah punya bekal kompetensi sehingga ada nilai lebih, Pak, ketimbang yang tidak mempunyai nilai kompetensi. Dan itu pun pelajarannya ada di kelas sama ada praktek juga, Pak. Betul. Ada praktek ya, ada teori, ada praktek. Ada teori, Pak. Jadi teorinya itu hanya sepertiganya, Pak. 2/3-nya itu adalah praktik. Dan biasanya nih, Pak, dalam satu kejuruan pelatihannya itu waktunya berapa lama sih, Pak? Nah, itu tergantung jam pelajaran, Pak. Ada yang 280 JP jam pelajaran, ada yang di atas itu. Tapi kalau kita rata-ratakan lebih kurang 1 bulan, Pak, untuk pelatihan itu. Dan kita untuk yang pendanaannya dari APBD dan dari dana hasil cukai hasil tembakau, kita dilaksanakan boarding, Pak. Artinya kita menyediakan asrama untuk para siswa pelatihan ini untuk bisa menginap di sini, Pak. Karena pesertanya ada yang dari Pangandaran, ada dari Ciamis, yang jauh-jauh tidak mungkin mereka bolak-balik, dan kita sediakan fasilitas ini supaya mereka bisa fokus, Pak. Fokus dalam mengikuti pelatihan. Dan disediakan juga makan, Pak. Ada makan selain akomodasi, ada juga untuk makan pagi, siang, dan sore itu, Pak. 3 kali untuk dana APBD dan DBHCHT. Untuk tahapan-tahapannya nih, Pak. Ketika misalkan workers ada yang tertarik, Pak, untuk mencoba mengasah keterampilannya atau lebih mempertajam keterampilannya di BLK kompetensi ini, Pak, tahapan-tahapan untuk melamarnya atau untuk mendaftar pelatihannya ini gimana, Pak? Jadi kebetulan karena sekarang sudah para worker itu sudah akrab dengan TI ya, teknologi informasi. Sekarang dunia sudah dalam genggaman dengan smartphone. Jadi sekarang kita buka pendaftaran secara online, Pak, sehingga bisa diakses oleh 27 kabupaten kota. Jadi kami sangat berharap dengan banyaknya peminat, banyaknya peserta itu kita bisa mendapatkan yang terbaik dari yang baik itu, Pak. Jadi kita buka form pendaftarannya itu melalui link yang kita sediakan, baik itu melalui platform di Instagram maupun di Facebook, dan juga ada di website kita, Pak. Ketika misalkan selesai ujian kompetensi, Pak, atau sudah selesai mengikuti pelatihan, nah itu seperti kita dapat ijazahnya atau sertifikatnya nggak sih, Pak? Betul. Jadi peserta pelatihan yang sudah mengikuti pelatihan di BLKK ini di samping mendapatkan sertifikat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, sertifikatnya ditandatangani oleh Bapak Kadis, juga mendapatkan sertifikat kompetensi dari lembaga independen sesuai dengan kejuruan, Pak. Jadi sesuai dengan kejuruan. Kalau las industri itu yang melakukan uji kompetensi dari yang terkait dengan hal itu. Jadi memang itu independen, Pak, dan objektif. Kalau memang tidak kompeten gitu, Pak. Jadi memang tidak ada tidak yang aling-aling ya, Pak. Ketika misalkan memang yang nggak lulus benar-benar ya. Makanya kita seleksinya ketat, jangan sampai, Pak, peserta yang sudah kita latih itu jangan sampai ada yang tidak kompeten, Pak, karena beban bagi kami. Kalau sampai tidak kompeten, anggaran sudah keluar banyak, sementara pesertanya tidak kompeten, itu yang menjadi beban bagi. Makanya seleksinya sangat cukup ketat, Pak, untuk menghasilkan yang terbaik dari yang baik. Dan setelah kita berbicara Pak Acep gitu ya, setelah lulus mendapatkan sertifikat, apakah BLK kompetensinya sendiri ini ada kerjasama dengan perusahaan-perusahaan gitu ya untuk menyalurkan para lulusan yang ada di BLK kompetensi ini untuk bisa langsung bekerja nih, Pak, ke mungkin perusahaan-perusahaan yang sebagai rekanan gitu ya, yang sudah memesan mungkin alumni atau
peserta-peserta yang sudah lulus dari BLK kompetensinya sendiri? Iya, kebetulan di dalam peraturan gubernur tentang tugas pokok, fungsi dan rincian tugas unit Balai Latihan Kerja Kompetensi ini ada salah satu fungsi yaitu untuk pemasaran dan kerjasama, Pak. Iya. Jadi kita ada koordinator di sini yang melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, baik itu di kawasan industri yang banyak di Bekasi ini, kemudian di Bogor, di Depok, dan di tempat-tempat lainnya yang memang itu bisa mengakomodir lulusan-lulusan kita. Di samping itu kita juga sudah membentuk forum, Pak, namanya FKLPID, itu Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Industri Daerah. Nah, itu pun diketuainya oleh salah satu HRD dari perusahaan, Pak, sehingga kita ada komunikasi intens dalam rangka memasarkan alumni-alumni kita untuk dapat diterima. Sudah berapa ribu lulusan nih, Pak, yang memang sudah bisa bekerja di perusahaan-perusahaan yang sesuai dengan bidang yang mereka ambil atau kejuruan yang mereka ambil di BLK kompetensi ini, Pak? Jadi setiap bulan itu kita menyampaikan laporan, Pak. Kita setiap bulan menyampaikan laporan ke Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terkait dengan kemajuan atau progres penerimaan alumni kita. Memang data pastinya saya harus lihat dulu, Pak. Mohon izin saya tidak membawa data ini, tapi intinya kami melaporkan secara berkala kepada pimpinan karena menjadi tugas di Snaker Transmigrasi Jawa Barat itu dalam rangka menurunkan tingkat pengangguran terbuka yang cukup tinggi di Jawa Barat dari berbagai unit kerja yang ada di kita. Di kita itu ada 3 balai latihan kerja dan termasuk di kita di BLK kompetensi. Itu semua berkontribusi semua untuk menurunkan TPT di Jawa Barat. Oh, baik. Nah, sekarang mungkin saya mau bertanya berikutnya nih, Pak Acep ya. Misalnya lulusan dari BLK kompetensi sudah bekerja di perusahaan yang bekerja sama dengan BLK kompetensi. Tetapi misalnya setahun atau 2 tahun masa kontrak mereka habis dan mereka tidak diperpanjang, apakah mereka boleh mengikuti lagi nih pelatihan di BLK kompetensi dengan mungkin bidang yang sama, kejuruan yang sama, atau dengan kejuruan yang berbeda, Pak Acep? Kalau seperti itu gimana, Pak? Ya, kebetulan di kita itu, Pak, ada basis data, ada portal data, ada database untuk alumni kita, sehingga di dalam portal data itu dan juga ada yang namanya forum komunikasi alumni, Pak. Jadi itu melalui WA group, sekarang medsos sudah efektif lah. Jadi kita meskipun terhalang oleh jarak yang cukup jauh, tetapi komunikasi melalui medsos yang ada itu bisa mendapatkan informasi update, Pak. Termasuk misalnya yang ada PHK dan lain sebagainya, kita akan bantu untuk mencarikan kerja kembali, Pak. Tetapi kalau untuk pelatihan yang ini saya pikir jarang, Pak, karena mereka sudah cukup dengan punya kompetensi, hanya kadang-kadang di dalam dunia kerja itu ada yang sifatnya kontrak dan sebagainya, apalagi kemarin terdampak oleh pandemi ya, Pak ya, sehingga banyak PHK besar-besaran. Nah, kami tentunya dengan basis data alumni ini, dengan forum juga yang melalui media sosial ini, kami mencoba mencarikan solusi, membantu mereka yang terkena pemutusan kerja untuk bisa bekerja kembali gitu, Pak. Cakep, Pak. Iya. Dan memang itu tujuan kita. Pemerintah juga pastinya gimana caranya untuk bisa menekan jumlah pengangguran ya, Pak ya, yang khususnya yang ada di Jawa Barat. Nah, Workers cukup jelas ya, menarik banget ya pelatihan-pelatihan yang ada di BLK kompetensi yang ada di Bekasi ini, gitu ya. Nah, kalian mau coba mengikuti pelatihan yang ada di BLK kompetensi yang ada di Bekasi. Nah, itu seperti yang tadi Pak Acep sudah jelaskan gitu ya. Kalian bisa melihat langsung di IG ya, Pak ya? IG atau di websitenya juga ada ya, Pak ya? Ada. Dan mungkin nanti kita tambahkan juga nih untuk link IG-nya di sini ya, IG dari BLK kompetensi, biar kalian bisa langsung follow dan bisa lihat nih jadwal-jadwal pelatihannya ya, Pak ya. Betul, Pak. Nah, pelatihannya berarti nanti ketika misalkan besok ujian kompetensi itu perkiraan ada lagi untuk pelatihannya? Ada, Pak. Jadi ada yang bersumber dari APBN dan DBHCHT itu sekitar di bulan Juli, Pak. Nanti bulan Juli itu ada open recruitment lagi kita, Pak. Open recruitment secara terbuka untuk masyarakat Jawa Barat, 27 kabupaten kota untuk mengikuti seleksi, Pak. Karena betul-betul kata saya juga ini kuotanya terbatas sehingga kita mencari yang terbaik dari yang baik gitu, Pak. Nah, bagi kalian Workers berarti
jangan sia-siakan kesempatan ketika ada pembukaan untuk pelatihan yang dibuka oleh BLK kompetensi yang ada di Bekasi. Langsung saja daftar ya. Dan itu bisa sebagai tambahan, boleh dibilang tambahan keterampilan yang bisa kalian dapatkan dari BLK kompetensi yang ada di Bekasi ini. Begitu ya Pak ya? Dan catatan utama, tidak dipungut biaya alias gratis. Nah itu Walkers, itu kunci utamanya. Udah latihannya gratis, dapat makan, dapat asrama juga untuk kalian yang mungkin tempat tinggalnya nggak bertempat tinggal atau berdomisili di Bekasi. Dan dengan instruktur yang qualified insya Allah Pak. Ya, insya Allah ya Pak ya. Oke, mungkin ada lagi Pak yang mau disampaikan oleh Pak Acep ke Walkers yang ada di rumah nih Pak. Ya, jadi mungkin penutup dari saya kepada warga masyarakat, khususnya adik-adik lulusan SMK gitu ya, SMA yang kalau tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan perguruan tinggi, alangkah tepatnya kalau adik-adik ini mengikuti seleksi yang ada di BLKK ini untuk mengikuti pelatihan berbasis kompetensi sehingga mempunyai bekal dalam rangka nanti mencari kerja, sehingga perusahaan itu akan lebih lebih memilih yang mempunyai kompetensi, karena sekarang itu segala sesuatu harus berbasis kompetensi dan ini sudah spesialis sesuai dengan kejuruan yang ada di kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Acep untuk informasi yang sudah Sama-sama, diberikan. Sangat lengkap sekali ya Walkers. Dan bagi kalian untuk melihat lowongan-lowongan kerja yang terupdate dari Walkerspedia, kalian juga bisa melihat di Instagram atau IG Walkerspedia di sini ya. Dan itu saja untuk konten kali ini, ngobrol-ngobrol bersama dengan Pak Acep Bambang, Kepala Balai Latihan Kerja Kompetensi di Bekasi. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Walkerspedia. Walkerspedia, channelnya para pekerja. Satset, langsung dapat kerja di Walkerspedia. Terima kasih Kak. Terima kasih.